你下个不是眼泪。Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kedua. Hari ini kita akan membahas PKN dengan KD 3.1, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap anak-anak Pak sudah siap semua, siapkan segala kebutuhan, buku cetak, alat tulis, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwasanya Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 ini itu diawali jauh sebelum abad-abad sebelumnya. Nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sebelumnya. Pada zaman-zaman kerajaan sudah ada nilai-nilai Pancasila. Pada zaman kerajaan Majapahit adanya gotong royong, kebersamaan. Gotong royong, kebersamaan itu merupakan salah satu nilai-nilai dari Pancasila. Tapi belum termaktub ke dalam Pancasila. Baru dirumuskan oleh para pejuang bangsa kita ini. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dirumuskanlah. Maka baru lahir Pancasila dengan 5 sila. Pada tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan nilai-nilai Pancasila ini sudah ada jauh sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas 2 sila dari Pancasila yang kita ambil nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini sudah mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada bangsa Indonesia ini yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita akan lihat, anak-anak Bapak nanti akan mengetahui, akan menggali nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana anak-anak Bapak bisa belajar agama, bisa mengakui ada Tuhan. Kalau kita beragama Islam, tentu kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Dalam beribadah kita selalu bertakwa, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Di Indonesia ini ada 5 agama. Dan yang semuanya itu meyakini ada Tuhannya. Kemudian yang kedua adanya toleransi. Bagaimana kita saling bergaul terhadap agama lain. Karena di Indonesia ini ada banyak macam agama. Bagaimana kita saling menghormati antar pemeluk umat beragama. Dan kita tidak bisa meremehkan atau mengganggu terhadap agama lain. Apalagi yang mengandung mengucilkan teman-teman kita yang berbeda agama. Nah, itu adalah sikap toleransi, saling menghargai. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah, maka umat agama lain harus menghormati. Begitu juga sebaliknya, ketika umat agama lain sedang beribadah, kita harus menghormati. Itu yang dinamakan dengan toleransi. Yang berikutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Ya, kita di Indonesia menjunjung rasa kebersamaan, rasa persatuan. Jadi kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita tidak saling menjelek-jelekkan antara satu agama dengan agama yang lain. Itu merupakan beberapa nilai-nilai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Untuk nilai-nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Sebagai sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mengakui adanya kebersamaan terhadap orang lain. Artinya, kita manusia ini memiliki persamaan derajat antara satu dengan yang lainnya.
Kita ini sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita beragama Islam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya persamaan derajat antara kita sesama manusia. Yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Kita sebagai makhluk sosial harus menghargai orang lain. Kita mempunyai hak, orang lain juga mempunyai hak. Contoh, sebagai seorang siswa kita mempunyai hak untuk belajar. Sedangkan teman yang lain atau orang lain juga memiliki hak untuk belajar. Untuk itu kita harus saling menghargai hak-hak asasi manusia. Begitu juga dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Yang bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ayat-ayat dan penjabarannya. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas. Adanya rasa solidar kepada orang lain. Contohnya ketika ada musibah, kita memberi bantuan. Adanya rasa kemanusiaan kita, solidaritas kita kepada teman-teman yang lain. Yang keempat adalah perdamaian. Ini sangat penting. Kalau kita ini manusia yang tidak berdamai, maka hancurlah dunia ini. Maka di Arab ini selalu diagung-agungkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita selalu mengupayakan adanya perdamaian antara negara, antara sesama, antara satu negara, antara wilayah dengan wilayah yang lainnya. Apalagi dengan sesama kita. Harus menciptakan suatu perdamaian. Barangkali dua hal itulah yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini untuk materi pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian berikutnya kita akan membahas juga yaitu seni, budaya, dan keterampilan. Hari ini kita akan membahas mengenai seni patung Nusantara. Sama halnya dengan yang lain. Kita tahu seni patung ini adalah karya seni 3 dimensi. Artinya karya seni 3 dimensi ini bisa dilihat dari segi manapun. Kalau dia disebut dengan karya seni 3 dimensi, dia mempunyai panjang, tinggi, dan lebar. Dan mempunyai volume, bisa dihitung volumenya. Secara matematik, kita bisa menghitung volume dari seni patung. Maka seni patung ini dinamakan dengan seni 3 dimensi. Seni patung ini juga sudah lama ada di dunia ini, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan bahkan sebelumnya, dan dimulai dari zaman batu. Kita tahu pada zaman batu manusia purbakala itu sudah membuat patung-patung dari batu. Peralatannya semuanya dari batu. Nah, ini sampai saat sekarang masih dibudayakan, dilestarikan seni-seni patung ini. Seni-seni patung ini banyak sekali macamnya yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali jenis-jenis seni patung. Kamu bisa baca banyak referensi apa-apa saja seni patung yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya adalah antara satu patung dengan yang lainnya tentu ada perbedaan. Terutama dari bahan pembuatan dari patung tersebut. Kalau kita dari zaman batu dulu, patung orang semuanya itu berasal dari batu. Batu yang dipahat, maka dibentuklah. Ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk binatang. Nah, itu bahan-bahan pembuatan patung. Banyak sekali. Ada batu, ada kayu, ada yang dari semen yang dibentuk. Kemudian ada yang sekarang yang digunakan melalui plastisin, menggunakan miniatur patung, lilin dan lain sebagainya. Itulah bahan-bahan pembuatan patung. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai seni pembuatan patung atau jenis-jenis patung yang ada di Nusantara. Anak-anak Bapak nanti bisa baca pada buku tema pada pertemuan kedua. Demikian, kita lanjutkan dengan tugas harian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.